Seorang mahasiswa berprestasi melarang ibunya yang seorang pemulung datang ke wisudanya. Tapi saat hari itu tiba, semua terkejut. Ibunya datang dengan cara yang tak pernah mereka duga, membuktikan bahwa kebanggaan sejati tidak bergantung pada status sosial. Sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui celah-celah atap rumah reyot itu. Rumah berdinding triplek dengan lantai tanah itu sudah bertahun-tahun menjadi saksi bisu perjuangan seorang ibu bernama Siti dan anak semata wayangnya, Rina. Tak ada kemewahan, tak ada perabotan indah. Bahkan kasur pun hanya sebuah gulungan tipis yang setiap malam digelar di atas tikar plastik. Tapi di rumah itu ada cinta yang besar, cinta seorang ibu yang tak pernah mengenal kata lelah. Siti duduk bersila di depan seikat kardus bekas, menyortir satu persatu, sambil sesekali mengusap peluh yang menetes dari dahinya. Tangan kasarnya bergerak lincah, sudah terbiasa dengan pekerjaan itu selama lebih dari 20 tahun. Sejak suaminya meninggal dalam kecelakaan saat Rina masih kecil, Siti harus menjadi satu-satunya penopang hidup. Tak ada pilihan selain menjadi pemulung. Pekerjaan yang sering dipandang sebelah mata, tapi baginya itulah jalan halal yang bisa ia tempuh untuk menyekolahkan anaknya. Rina, anak semata wayangnya, kini sudah berada di semester akhir. Ia adalah mahasiswi berprestasi, selalu berada di peringkat teratas, dan bahkan sering mewakili kampus dalam lomba debat tingkat nasional. Semua orang memujinya sebagai sosok yang cerdas dan inspiratif. Namun, ada satu hal yang Rina sembunyikan rapat-rapat dari dunia luar. Siapa ibunya dan dari mana ia berasal? Setiap kali teman-temannya bercerita tentang orang tua mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, pengusaha, atau pejabat, Rina hanya tersenyum dan mengalihkan topik. Ia takut. Takut jika semua orang tahu bahwa ibunya hanya seorang pemulung yang setiap hari mendorong gerobak di tengah terik matahari, mengumpulkan sampah demi sesuap nasi. Takut jika dunia kampus yang penuh dengan anak-anak dari kalangan berada akan menertawainya. Di kampus, Rina tampil sempurna. Ia memakai sepatu bersih, tas rapi, dan berbicara dengan percaya diri. Tak ada yang menyangka bahwa sepatu itu dibeli dari hasil menjual botol plastik bekas. Bahwa uang untuk biaya kuliah itu berasal dari Siti yang harus bekerja hingga malam, menyusuri jalan demi jalan untuk mencari kardus dan kaleng bekas. Setiap kali Rina menerima penghargaan, ibunya hanya bisa melihat dari jauh. Pernah sekali, Siti datang ke kampus, ingin menyaksikan anaknya tampil sebagai juara debat. Tapi Rina, dengan wajah tegang dan suara gemetar, mengatakan, "Bu, jangan ikut ya. Ini acara formal. Ibu kan, pakaiannya." Kalimat itu seperti pisau, menusuk hati Siti dalam-dalam. Tapi ia hanya tersenyum. "Iya nak, ibu ngerti. Ibu doakan dari rumah aja, ya." Sejak saat itu, Siti tak pernah lagi mencoba mendatangi acara apapun. Ia hanya menunggu di rumah, di depan radio tuanya, mendengarkan berita kampus kalau nama anaknya disebut. Kadang ia menempelkan foto Rina yang ia potong dari buletin kampus, lalu menatapnya lama-lama dengan mata berkaca. Rina tahu apa yang ia lakukan salah, tapi ia merasa tidak punya pilihan. Ia ingin diterima, ingin sukses, dan ia takut kalau masa lalunya akan menjadi penghalang. 1 bulan lagi Rina akan diwisuda. Nama Rina akan dipanggil paling akhir sebagai lulusan terbaik. Ia akan naik ke atas panggung, menerima plakat emas dan beasiswa S2 di luar negeri. Semua orang tua akan hadir, mengenakan batik terbaik, duduk di deretan kursi tamu undangan yang mewah. Dan Rina, ia belum memberitahu ibunya tentang acara itu. Bukan karena lupa, tapi karena takut dan malu. Pagi itu, sambil sarapan dengan tempe goreng dan nasi sisa malam kemarin, Siti bertanya pelan, "Rina, wisudamu kapan, nak?" Rina terdiam. Sendoknya berhenti di udara. Ia tak sanggup menatap wajah ibunya. "Sebentar lagi, Bu," jawabnya akhirnya. "Tapi, nanti aja ya, Bu. Nggak usah datang. Soalnya, tempatnya jauh dan ramai." Siti menatap wajah anaknya lama. Tidak ada air mata, tidak ada protes, hanya senyum tipis yang penuh pengertian. "Iya, nak. Ibu ngerti. Yang penting kamu bahagia ya. Ibu doakan dari sini aja, seperti biasa." Rina kembali menunduk,
menyembunyikan rasa bersalah yang menumpuk di dadanya. Ia tak tahu bahwa di balik senyum itu ibunya menyimpan rencana. Rencana sederhana. Hadir di hari bahagia putrinya. Bukan untuk mengganggu, bukan untuk mencari perhatian, tapi untuk menyaksikan sendiri hasil dari setiap tetes keringat yang ia perjuangkan bertahun-tahun. Hari-hari menjelang wisuda berjalan dengan cepat. Suasana kampus mulai dipenuhi baliho ucapan selamat, panggung besar tengah disiapkan di aula utama, dan para mahasiswa sibuk memesan toga, mencari salon terbaik, hingga mendesain undangan digital yang akan dibagikan ke keluarga dan teman-teman. Semua terlihat antusias menyambut momen bersejarah itu, termasuk Rina. Di hadapan teman-temannya, Rina terlihat gembira. Ia ikut tertawa saat mereka berbicara tentang hadiah dari orang tua, pesta, perayaan, bahkan rencana liburan setelah wisuda. Namun, saat malam tiba dan ia kembali ke kamar kosnya yang kecil, ia hanya bisa memandangi toga yang tergantung di sudut ruangan, dan hatinya terasa sesak. Sementara itu, di rumah kecil di pinggiran kota, Siti tengah menyetrika baju polos berwarna krem yang sudah ia simpan bertahun-tahun. Baju itu ia terima dari ibu-ibu pengajian yang iba melihat penampilannya saat memulung. Meski ukurannya sedikit kebesaran, Siti menjahit ulang dengan benang seadanya, berusaha membuatnya tampak pas di badan. Ia juga menambal ujung lengan yang mulai robek dengan sulaman tangan. Biar pantas kalau nanti ke kampus Rina, bisiknya sambil tersenyum. Tabungan kecil di bawah tumpukan baju lusuh mulai terisi. Receh demi receh ia kumpulkan dalam wadah bekas kaleng biskuit. Kadang ia menukar plastik dan kardus ke lapak besar yang mau membayar sedikit lebih tinggi. Ia juga sempat menolak ajakan tetangganya untuk mengobrol agar bisa menambah jam kerja. Aku harus punya cukup ongkos buat ke sana. Dan kalau bisa, beli sedikit bunga buat Rina, gumamnya. Beberapa hari sebelum wisuda, Rina mendapat kabar bahwa ia akan menjadi perwakilan lulusan untuk memberi pidato. Ia menerima kabar itu dengan campur aduk. Di satu sisi, ia bangga, tapi di sisi lain, ia makin gelisah. Ia tahu, pada akhir pidato, biasanya mahasiswa menyebut dan mengucapkan terima kasih kepada orang tua mereka. Aku harus bilang siapa nanti, batinnya. Apa aku harus bohong? Atau cukup bilang, kedua orang tua saya saja tanpa nama. Malam itu, Rina pulang ke rumah. Ia membawa undangan wisuda, tapi berniat menyimpannya saja, tidak untuk diberikan pada ibunya. Siti menyambut Rina dengan nasi hangat dan telur dadar yang dimasak dengan sisa minyak kemarin. Meski sederhana, wajah Siti terlihat berbinar. Capek, nak? Tanya Siti sambil menyendokkan nasi ke piring Rina. Enggak, Bu. Biasa aja, jawab Rina singkat. Ada jeda hening. Siti memberanikan diri bertanya. Ibu, boleh ikut nanti, Rina? Rina menggigit bibirnya. Ia tidak menyangka ibunya akan menanyakannya secara langsung. Ia menunduk, menahan napas sejenak. Bu, kayaknya enggak usah ya. Tempatnya ramai. Takut ibu capek. Lagian kan, enggak ada yang ibu kenal di sana. Siti menatap wajah putrinya dalam diam. Ada luka yang menganga dalam hatinya, tapi seperti biasa ia menutupinya dengan senyum. Iya, nak. Ibu ngerti. Ibu doain dari rumah aja. Tapi dalam hatinya, Siti tahu, ia tak akan membiarkan hari itu berlalu begitu saja. Keesokan harinya, Siti pergi lebih pagi dari biasanya. Ia mengayuh gerobaknya ke tempat yang lebih jauh, di pinggiran kota yang ramai. Di sana, ia tahu ada lebih banyak botol plastik dan kardus bekas. Ia bahkan sempat mengais tempat sampah restoran, tak peduli pandangan sinis dari orang-orang yang lalu lalang. Di salah satu tempat, ia menemukan dompet tua yang dibuang. Di dalamnya ada uang 50.000 dan sebuah foto keluarga yang sudah kusam. Siti mengembalikannya ke pemilik warung terdekat. Ini, Pak. Saya nemu di dekat tong sampah warung Bapak. Pemilik warung itu terkejut. Wah, Ibu jujur banget. Ini dompet saya. Saya kira hilang. Sebagai ucapan terima kasih, pria itu memberikan Siti uang 2 lembar 100 ribuan. Nggak usah, Pak. Saya ikhlas kok.
Ambil aja Bu, buat ongkos. Ibu kerja. Anggap rezeki halal. Siti menerima dengan tangan bergetar. Terima kasih Pak. Ini berarti banget buat saya. Uang itu kemudian ia simpan rapi di saku dalam bajunya. Dalam pikirannya, itu cukup untuk naik bus ke kampus Rina, beli setangkai bunga plastik di pasar, dan bahkan mungkin sepotong kue untuk diberikan pada anak yang sangat ia banggakan. 2 malam sebelum wisuda, Siti diam-diam pergi ke pasar malam. Ia membeli bunga plastik seharga 10.000, bunga mawar merah dengan pita kuning. Penjualnya sempat bertanya, "Untuk siapa, Bu?" "Untuk anak saya. Dia mau wisuda." Wajah penjual itu tersenyum haru. "Wah, selamat ya, Bu. Anaknya pasti hebat." Siti mengangguk pelan. Hebat sekali. Tapi belum tahu kalau ibunya lebih bangga daripada siapapun di dunia ini. Hari H semakin dekat. Siti menggulung bajunya, menyetrika satu-satunya kerudung yang ia miliki, dan mengemas bunga ke dalam kantong plastik kecil agar tidak rusak. Ia tak tahu bagaimana protokol wisuda berlangsung, atau apakah ia akan diizinkan masuk. Tapi ia yakin, sekadar berdiri di luar aula pun, asal bisa melihat Rina dari kejauhan, sudah cukup. Sementara itu, Rina di kosnya masih berkutat dengan rasa bersalah yang tak juga hilang. Ia mencoba menulis pidato, tapi kalimatnya selalu terhenti di bagian tentang keluarga. Ia mencoba menuliskan nama ibunya, tapi tangannya gemetar. Bukan karena malu, tapi karena ia mulai merasa hina. Bagaimana mungkin ia menyembunyikan? Pagi hari yang ditunggu akhirnya datang. Kampus ramai sejak subuh. Spanduk-spanduk wisuda bergantungan, denting kamera dari para fotografer tak henti-henti, dan aneka bunga serta balon warna-warni mewarnai halaman aula utama. Para mahasiswa tampak gagah dan anggun dengan toga lengkap, sebagian sibuk berfoto dengan keluarga, sebagian lagi gelisah menanti giliran mereka dipanggil naik ke panggung. Di tengah semua itu, Rina berdiri kaku di depan cermin ruang rias. Wajahnya dirias tipis oleh seorang make-up artis kampus. Gaun hitam kebesarannya melambangkan kebanggaan, prestasi, dan kerja keras. Tapi dalam dadanya, ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh tepuk tangan atau sorak-sorai. "Rina, kamu kok bengong aja?" tanya Dita, sahabat dekatnya. "Enggak, cuman lagi mikir. Banyak hal," jawab Rina sambil memaksakan senyum. "Orang tuamu datang kan? Katanya kamu perwakilan lulusan." "Wah, hebat. Nanti pasti kamu nyebut nama mereka di pidato dong." Pertanyaan itu menusuk seperti belati. Rina mengangguk pelan, tak sanggup menjawab jujur. Ia tahu, ibunya tak punya undangan. Ia pun belum mengirim pesan atau menelepon sejak malam sebelumnya. "Ibu pasti di rumah saja," batinnya. "Lebih baik begitu." Sementara itu, di halte bus sederhana yang jauh dari kampus, Siti berdiri dengan bunga plastik di tangannya. Bajunya rapi, rambut dibalik kerudung disisir rapi dengan air, dan wajahnya bersih meski tanpa bedak. Ia memegang tas selempang kecil yang berisi bekal nasi bungkus, handuk kecil, dan sebotol air minum. Bus datang, dan ia pun naik dengan hati berdebar. Beberapa penumpang melirik Siti dengan heran. Seorang ibu dengan tampilan lusuh, tapi membawa bunga wisuda di tangan. Namun, Siti tidak peduli. Baginya, hari itu bukan tentang penampilan. Ia hanya ingin melihat anaknya berdiri gagah di atas panggung. Itu saja sudah cukup sebagai bayaran dari puluhan tahun keringat dan tangis. Sesampainya di kampus, Siti menunduk malu saat melihat begitu banyak orang dengan pakaian mewah dan mobil mahal. Ia berdiri di luar pagar, mencari celah untuk bisa mengintip ke dalam. Beberapa kali petugas keamanan menatapnya curiga, namun Siti tetap berdiri di sana dengan bunga yang mulai layu oleh panas, tapi tetap menggenggamnya erat. Di dalam aula, prosesi wisuda dimulai. Nama-nama dipanggil satu persatu, disambut tepuk tangan keluarga masing-masing. Rina duduk di barisan depan, jantungnya berdebar saat mendengar bahwa ia sebentar lagi akan naik ke atas mimbar untuk membacakan pidato. Sebelum itu, ia melirik kursi tamu. Banyak orang tua dengan jas dan kebaya duduk bangga di barisan depan, tapi tidak ada wajah ibunya di sana. Sudah kuduga, batinnya. Namun di balik kaca pintu aula yang terbuka setengah,
Dua mata penuh harap tengah mengintip dari luar. Siti berjinjit, berusaha melihat Rina dari jauh. Ketika akhirnya ia menemukan sosok putrinya yang duduk tegak mengenakan toga, matanya berkaca-kaca. "Itu anakku," bisiknya. "Itu anakku." Lalu tibalah giliran Rina. Ia berdiri dengan mantap, menyesuaikan mikrofon, dan memulai pidato yang telah ia latih berulang kali. Awalnya berjalan lancar. Ia berbicara tentang perjuangan mahasiswa, semangat belajar, dan pentingnya mimpi. Para hadirin terkesan dengan tutur katanya yang tegas dan penuh keyakinan. Namun ketika tiba di bagian akhir, saat ia harus menyebutkan ucapan terima kasih, Rina terdiam. Matanya mencari-cari sesuatu di antara lautan manusia. Jantungnya berdebar lebih kencang. Ia merasa dadanya sempit. Hening, semua menanti kelanjutan kalimatnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu saya." Suara Rina serak. Seorang wanita luar biasa yang tidak punya gelar, tidak punya jabatan, bahkan tidak pernah sekolah tinggi, tapi telah menjadi guru terbaik sepanjang hidup saya. Hadirin mulai saling memandang. Ibu saya adalah seorang pemulung. Beliau tidak hadir di dalam ruangan ini, tapi mungkin beliau sedang berdiri di luar sana, hanya untuk melihat anaknya berdiri di sini. Seketika suasana hening. Beberapa orang mulai menunduk, menahan haru. Di luar aula, Siti menutup mulutnya. Air mata mengalir deras. Tangannya gemetar memegang bunga plastik yang kini tampak lebih indah daripada mawar segar sekalipun. Rina menarik napas dalam. "Selama ini, saya merasa malu, takut dinilai, takut direndahkan. Tapi hari ini, saya berdiri di sini karena beliau. Dan mulai hari ini, saya tidak akan pernah menyembunyikannya lagi. Karena di balik gelar saya, ada seorang ibu yang mengais sampah setiap hari demi anaknya bisa kuliah." Tepuk tangan mulai terdengar, pelan, tapi makin lama makin keras. Aula bergemuruh oleh suara orang-orang yang berdiri memberikan standing ovation. Beberapa dosen meneteskan air mata. Teman-teman Rina menangis terisak. Petugas keamanan yang berdiri di pintu aula menoleh ke Siti yang masih berdiri dengan mata bengkak. Dengan lirih, ia berkata, "Bu, ayo masuk. Ini untuk ibu." Siti gemetar. Ia masuk perlahan, langkahnya berat dan gugup. Semua mata memandang wanita dengan baju lusuh dan kerudung polos itu berjalan ke arah panggung. Tapi tak satu pun yang mencibir. Justru banyak yang menunduk, malu pada diri sendiri. Rina turun dari panggung dan langsung memeluk ibunya erat. Tangis pecah di pelukan itu. Bunga plastik yang sudah kusut kini menjadi simbol dari cinta yang tak bisa dinilai oleh kemewahan dunia. Hari itu, Rina bukan hanya lulus sebagai sarjana. Ia lulus sebagai anak yang akhirnya memahami arti kebanggaan sejati. Setelah pelukan haru di atas panggung, Rina dan ibunya, Siti, menjadi pusat perhatian. Kamera-kamera dari berbagai sudut aula merekam momen itu. Bahkan beberapa awak media lokal yang diundang pihak kampus mulai mengangkat kisahnya ke media sosial. Banyak yang menyebut peristiwa itu sebagai momen paling menyentuh di wisuda tahun ini. Namun, sebagaimana biasanya dalam kehidupan, tak semua orang bisa menghargai ketulusan. Usai prosesi, Rina berjalan menggandeng tangan ibunya keluar dari aula. Ia tak peduli dengan tatapan orang-orang, bahkan merasa bangga. Tapi, di sela-sela keramaian, sayup-sayup ia mendengar bisik-bisik yang menusuk hati. "Itu loh, ibunya pemulung, kok masuk aula segala?" "Iya, bajunya kumel. Masa di acara resmi gitu, pakai baju kayak habis ngumpulin rongsokan?" Kasihan ya Rina, secantik dan sepintar itu, tapi ibunya kayak gitu. Rina menoleh cepat, mencari siapa yang berbicara. Tapi mereka cepat bersembunyi di balik senyum palsu. Meski mencoba tegar, ucapan itu tetap menggores. Ia melirik ibunya, yang tetap tersenyum meski matanya menangkap lirikan-lirikan tajam. Siti menunduk pelan, lalu berkata, "Nggak apa-apa, Rin. Orang boleh saja bicara apapun, tapi ibu tetap bangga hari ini." Rina menarik napas panjang, menggenggam tangan ibunya lebih erat.
Kita pulang, Bu. Di parkiran, Dita menyusul dengan wajah canggung. Rin, aku minta maaf ya. Tadi aku dengar teman-teman ngomong aneh-aneh. Soal ibumu... Nggak apa-apa, Dit. Aku juga sudah tahu, jawab Rina datar. Dita menatap Siti lalu tersenyum kaku. Ibu, selamat ya. Rina hebat banget. Siti membalas dengan anggukan pelan. Setelah Dita pergi, Siti berkata lirih. Orang baik akan tetap terlihat, Rin. Tapi kadang, mereka butuh waktu buat mengerti makna sesungguhnya dari perjuangan. Sesampainya di rumah kontrakan sederhana mereka, suasana berubah tenang. Rina membuka ikatan rambutnya, menaruh toga di gantungan, lalu duduk di lantai, bersandar di dinding. Siti mulai menanak nasi di dapur kecil. Ibu tadi naik apa ke kampus? Tanya Rina sambil membuka sepatu. Naik bus. Habis subuh ibu berangkat, jawab. Siti menuangkan air dari kendi ke dalam gelas. Kenapa ibu tetap datang padahal Rina enggak izinkan? Siti diam sejenak. Ia duduk di samping putrinya, menatap wajah lelah namun bersih itu. Karena Rina itu darah dan nyawa ibu. Meskipun Rina bilang jangan datang, hati ibu tetap ingin melihat anak ibu berdiri bangga. Bukan untuk ibu sendiri, tapi untuk kamu. Air mata Rina meleleh. Ia menunduk dalam diam. Ada rasa bersalah yang menumpuk. Sebuah luka kecil yang menganga lebar karena kesombongan sesaat. Ibu enggak malu ya? Berdiri di antara orang-orang kaya, dilihat seperti orang asing? Siti menggeleng pelan. Ibu sudah biasa dianggap rendah. Tapi hari ini, ibu enggak merasa kecil. Ibu berdiri di sana sebagai ibu dari sarjana. Itu lebih dari cukup. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia membuka ponselnya, melihat media sosial kampus yang sudah ramai membicarakan pidatonya. Beberapa akun menulis, mahasiswa lulusan terbaik ternyata anak pemulung. Salut. Pidato Rina buat kami semua menangis. Terima kasih atas pelajaran. Tentang cinta ibu. Tapi di kolom komentar, suara lain mulai muncul. Ih, kalau ibunya pemulung, berarti anaknya juga bawa-bawa bau sampah dong. Aduh, kasihan banget. Tapi tetap aja, nggak pantas di acara resmi. Rina mematung. Ia tahu, ini dunia nyata. Bahkan saat seseorang bersinar terang, selalu ada yang mencari bayangannya. Ia menaruh ponsel di atas meja dan menatap langit-langit. Apakah aku kuat menghadapi semua ini? Tanyanya pada diri sendiri. Keesokan harinya, kampus mulai lengang. Para mahasiswa pulang ke daerah masing-masing, membawa ijazah dan mimpi masing-masing. Tapi berita tentang Rina dan ibunya semakin menyebar. Bahkan sebuah stasiun televisi lokal menghubungi pihak kampus untuk meminta izin mewawancarai mereka. Rina bingung. Ia masih belum siap untuk disorot. Namun Siti, yang biasanya pemalu, hanya berkata, kalau dengan cerita kita bisa menginspirasi orang lain, kenapa harus takut, Rin? Hari-hari berikutnya, kehidupan mereka mulai berubah pelan-pelan. Beberapa orang datang ke rumah untuk mengucapkan selamat, memberi bingkisan, atau sekadar ingin melihat dari dekat ibu pemulung yang berhasil menyekolahkan anaknya sampai sarjana. Ada yang tulus, ada pula yang datang hanya untuk rasa penasaran. Namun bagi Siti, itu semua bukan hal penting. Ia tetap menjalani hidup seperti biasa. Masih bangun pagi, membawa karung besar di pundak, menyusuri gang demi gang, mengumpulkan barang, bekas yang bisa dijual. Tapi kini, senyum Siti lebih lebar, langkahnya lebih ringan. Dan Rina, ia mulai menulis, menceritakan kisahnya dalam blog pribadi. Ia tahu, akan ada lebih banyak cibiran. Tapi ia juga yakin, akan ada lebih banyak orang yang butuh kisah seperti miliknya dan ibunya. Sebab di dunia yang dipenuhi topeng dan gengsi, kisah nyata tentang cinta seorang ibu bisa menjadi pelita bagi hati yang gelap. Hari-hari berat masih menanti, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rina tahu ia tak sendiri. Ia punya pelindung, seorang wanita sederhana bernama Siti, yang tidak punya apa-apa, kecuali segalanya. Seminggu setelah wisuda, udara pagi di kontrakan Rina dan ibunya terasa lebih segar dari biasanya.
Matahari belum tinggi ketika Siti kembali dari pasar Loak, membawa kantong plastik berisi beberapa potong baju bekas dan sepasang sepatu hitam, lusuh. "Rin, ini ibu dapat dari Bu Marni. Katanya anaknya udah nggak muat lagi pakai ini," ujar Siti sambil menyodorkan sepatu itu ke Rina. Rina menatap sepatu tersebut. Warnanya memudar, solnya agak terkelupas, tapi bentuknya masih utuh. Ia tahu ibunya telah berjuang keras agar dia punya sepatu layak untuk melamar pekerjaan. "Ibu, ini buat Rina?" Suaranya lirih. Siti mengangguk. "Buat kamu pakai kalau nanti panggilan kerja. Meski bukan baru, tapi masih bagus." Rina tersenyum, menahan air mata yang hendak jatuh. Ia memeluk ibunya sejenak, lalu membawa sepatu itu masuk ke kamar. Duduk di atas kasur tipisnya, Rina menatap sepatu itu lama. Dalam benaknya, bukan hanya sepatu yang ia lihat, melainkan serangkaian pengorbanan diam-diam ibunya selama ini. Hari itu Rina memantapkan hati untuk mulai menyusun lamaran kerja. Ia mengetik CV dan surat lamaran dengan laptop bekas yang dibeli dari uang simpanannya semasa kuliah. Ia mencetak berkas-berkas itu di warnet terdekat, lalu memasukkannya ke dalam map plastik. Rina mulai berkeliling ke berbagai perusahaan. Ia naik angkutan umum, berjalan kaki dari satu kantor ke kantor lainnya, mengenakan blazer pinjaman dan sepatu bekas pemberian ibunya. Namun, setelah 2 minggu berlalu, belum satu pun panggilan datang. Suatu sore, Rina pulang dengan langkah gontai. Keringat membasahi keningnya, dan wajahnya terlihat kusam. Ia meletakkan map di atas meja, lalu terduduk lemas. "Ibu." Rina ditolak, lagi, keluhnya. Siti yang sedang menyapu halaman menghentikan gerakannya. Ia masuk ke dalam dan duduk di samping anaknya. "Kamu belum gagal, Rin. Kamu baru mulai. Orang sabar itu tidak patah hanya karena sekali atau 2 kali jatuh." Tapi Rina malu, Bu. Teman-teman sudah ada yang kerja, ada yang masuk bank, ada yang keluar negeri. Rina malah kirim lamaran ke toko fotokopi. Siti tersenyum lembut. Rezeki setiap orang beda-beda. Kita nggak bisa ukur nasib kita pakai penggaris orang lain. Rina terdiam. Ia tahu ibunya benar. Namun tetap saja, ia tidak bisa menahan perasaan kecewa dan minder. Ia bukan hanya ingin sukses untuk dirinya, tapi juga untuk membalas segala pengorbanan ibunya. Keesokan harinya, saat Rina sedang melipat kembali surat-surat lamarannya, ponselnya berbunyi. "Selamat siang, ini dari kantor media suara kita. Apakah ini Rina, lulusan Universitas Surya Cendekia?" "Benar." "Dengan siapa ya?" "Kami tertarik dengan kisah Anda dan ibu Anda saat wisuda. Kami ingin mengundang Anda sebagai narasumber dalam acara talk show kami minggu depan. Apakah bersedia?" Rina terdiam sejenak. Tangannya sedikit gemetar. Ia tak pernah membayangkan hal seperti ini. Dengan suara hati-hati ia menjawab, "Boleh, tapi saya bukan siapa-siapa." "Justru itu yang membuat Anda istimewa," kata suara di seberang. Setelah telepon ditutup, Rina memandang ibunya yang tengah mencuci baju di belakang rumah. Ia berjalan menghampiri lalu berkata, "Bu, kita diundang jadi tamu acara TV." Siti langsung menghentikan cucian, menatap putrinya dengan mata membulat. "Apa? Acara apa?" "Talk show. Mereka mau dengar cerita Rina dan ibu." Siti tampak ragu. "Ibu nggak bisa bicara di depan kamera, Rin. Ibu ini pemulung." "Justru karena itu, Bu. Mereka ingin orang tahu bahwa seorang pemulung bisa membesarkan sarjana. Dunia perlu dengar cerita kita, Bu." Hari yang ditentukan pun tiba. Sebuah mobil jemputan dari stasiun TV menjemput mereka. Siti tampak canggung mengenakan baju kebaya sederhana. Rambutnya disanggul oleh tetangga sebelah yang biasa jadi perias manten. Rina mengenakan baju rapi dengan blazer sederhana. Saat kamera menyala dan lampu sorot menyorot wajah mereka, Siti gugup luar biasa. Tapi ketika pembawa acara bertanya, "Bu Siti, apa yang membuat ibu tetap semangat menghidupi anak ibu sampai lulus sarjana?" Ia mulai bicara, perlahan tapi penuh makna. "Saya enggak punya apa-apa, Mbak. Tapi saya punya anak. Dan saya tahu, kalau saya berhenti berjuang,
dia nggak akan sampai hari ini. Anak saya adalah cita-cita saya yang berjalan. Studio Henning. Bahkan pembawa acara tampak menahan haru. Rina menggenggam tangan ibunya di depan kamera, dan untuk pertama kalinya ia merasa dunia tak sejahat yang ia kira. Keesokan harinya, talk show itu viral. Banyak komentar positif membanjiri akun media sosial mereka. Luar biasa Bu Siti. Ibu adalah pahlawan sejati. Air mata saya menetes nonton acara tadi. Terima kasih Rina dan Ibu. Bangga jadi orang Indonesia, punya ibu seperti Bu Siti. Tak lama, beberapa perusahaan mulai menghubungi Rina, menawarkan wawancara kerja. Bahkan, ada lembaga beasiswa luar negeri yang tertarik dengan perjuangannya dan membuka peluang studi lanjutan gratis untuknya. Tapi Rina hanya memilih satu jalan. Bekerja dulu agar ibunya tak lagi harus memikul karung besar itu setiap pagi. Saat ia hendak berangkat wawancara ke salah satu perusahaan, ia mengenakan sepatu bekas yang dulu diberikan ibunya. Ibu, doakan Rina ya. Siti menatapnya dari pintu. Senyumnya merekah. Selalu, nak, selalu. Dan langkah Rina pun dimulai, bukan hanya menuju tempat wawancara, tapi menuju masa depan yang dibangun dari kasih sayang, doa, dan sepatu bekas penuh harapan. Pagi itu, Rina bangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa gelisah, meski semalam ia tertidur dengan perasaan lega setelah menerima pesan-pesan positif tentang penampilan mereka di talk show. Semua orang, mulai dari tetangga hingga teman-temannya, membicarakan wawancara itu. Bahkan, beberapa rekannya di universitas memberikan ucapan selamat melalui pesan singkat, menganggap kisahnya sebagai inspirasi. Namun, rasa cemas Rina datang kembali. Hari ini adalah hari penting. Panggilan wawancara kerja dari perusahaan besar yang dilamarnya beberapa minggu lalu akan dilaksanakan. Ia mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki, sebuah blus sederhana yang ia beli dari uangnya sendiri beberapa bulan yang lalu, dan sebuah rok panjang bekas dari ibunya yang sudah dipakai selama bertahun-tahun. Sepatu bekas yang dulu diberikan ibunya tetap ia kenakan. "Ibu, Rina mau berangkat," kata Rina sambil menundukkan kepala kepada ibunya yang sedang duduk di depan pintu sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Siti menatap putrinya dengan penuh kasih. "Semangat ya, Rin. Doa ibu selalu menyertaimu." Rina mencium tangan ibunya dan melangkah keluar rumah, diiringi suara langkah kaki ibunya yang terdengar perlahan. Udara pagi itu terasa hangat, tetapi Rina tetap merasa seperti ada beban berat yang harus ia hadapi. Ia tahu ini adalah kesempatan besar, kesempatan yang bisa mengubah hidupnya, tetapi entah kenapa ia merasa cemas. Tiba di kantor perusahaan, Rina menyadari bahwa gedung ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Suasana di dalamnya begitu formal, dengan pelayan resepsionis yang tampak sangat rapi dan profesional. Rina menelan ludah, merasa sedikit cemas, namun ia berusaha menenangkan diri. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" tanya resepsionis sambil tersenyum. "Saya Rina, saya diundang untuk wawancara kerja," jawabnya dengan suara agak bergetar. Resepsionis mengangguk dan menunjukkan arah menuju ruang wawancara. Rina melangkah dengan langkah ragu-ragu, tetapi ia terus mengingat pesan ibunya bahwa setiap langkahnya adalah bagian dari perjuangan. Ketika ia memasuki ruang wawancara, suasana di dalamnya terasa sangat kaku. Dua orang pria duduk di belakang meja besar, masing-masing mengenakan jas yang terlihat mahal dan rapi. "Selamat datang, Rina," ucap salah satu dari mereka dengan nada formal. "Silakan duduk." Rina duduk dengan hati-hati, berusaha menjaga penampilannya agar terlihat percaya diri, meski dalam hatinya ia merasa gugup. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk tetap tenang. Wawancara dimulai dengan pertanyaan standar tentang latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya. Rina menjawab semua pertanyaan dengan jelas, meskipun ia bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Lalu, salah satu dari mereka, seorang pria paruh baya dengan kacamata tebal, bertanya pertanyaan yang membuat Rina terdiam sejenak. "Rina, kami sangat tertarik dengan latar belakang Anda yang unik.
Anda berasal dari keluarga yang sederhana, seorang pemulung, dan berhasil lulus dari universitas. Apa yang mendorong Anda untuk terus maju? Rina terkejut. Tak ada yang pernah bertanya seperti itu sebelumnya. Ia merasa matanya mulai berkaca-kaca, namun ia berusaha keras untuk tetap menjaga kendali atas emosinya. Ibu saya, jawabnya perlahan. Ibu saya adalah alasan saya bisa sampai di sini. Beliau selalu bekerja keras, meskipun hidupnya tidak mudah. Sejak kecil saya tahu ibu selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk saya. Saya tidak ingin mengecewakan beliau. Suasana dalam ruangan itu menjadi hening sejenak. Kedua pria itu saling bertukar pandang. Mereka tampak terkesan dengan jawaban Rina yang jujur dan penuh perasaan. Wawancara pun berlanjut, dan Rina merasa lebih percaya diri setelah berbicara tentang ibunya. Tak lama setelah wawancara selesai, Rina berjalan keluar ruangan dengan langkah lebih ringan. Namun, saat ia keluar gedung, ponselnya berbunyi. Ia melihat nama yang tertera di layar dan segera menjawab. Rina, selamat. Anda diterima bekerja di perusahaan kami. Suara di ujung telepon itu terdengar ceria dan penuh semangat. Kami sangat terkesan dengan pengalaman dan ketekunan Anda. Kami ingin Anda mulai bekerja minggu depan. Rina terdiam beberapa detik, mencerna kata-kata itu. Ia hampir tidak percaya. Ia melangkah mundur sedikit, merasa dunia seakan berhenti sejenak. Apa? Benarkah? Saya diterima? Tanyanya dengan suara bergetar, berusaha memastikan. Ya, benar. Selamat bergabung dengan kami, Rina. Kami sangat menantikan kerja sama dengan Anda. Rina memejamkan mata dan memeluk ponsel di dadanya. Semua beban yang selama ini ia rasakan seakan terangkat begitu saja. Setelah bertahun-tahun berjuang, setelah puluhan kali ditolak, akhirnya usaha dan perjuangannya membuahkan hasil. Seketika itu juga, Rina teringat kepada ibunya. Ia ingin segera pulang dan memberitahu kabar baik ini. Segera, ia melangkah cepat. Hari-hari berlalu dengan cepat setelah Rina menerima tawaran kerja itu. Pekerjaannya di perusahaan besar yang selama ini ia impikan akhirnya menjadi kenyataan. Setiap pagi, ia bangun lebih pagi untuk mempersiapkan diri, mengenakan pakaian yang sopan namun sederhana, dan berangkat menuju kantor dengan perasaan bangga namun cemas. Rina tahu bahwa ini adalah awal dari kehidupan yang baru. Namun perasaan ragu dan takut tetap menghantuinya. Ia tidak ingin mengecewakan siapapun, terutama ibunya. Ibunya, Siti, tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa, memungut barang-barang yang bisa dijual, mengumpulkan barang bekas di jalan-jalan, dan kadang-kadang menyempatkan diri untuk membantu tetangga yang membutuhkan. Meski hidup sederhana, Siti selalu menjaga semangatnya. Setiap kali Rina pulang kerja, ia akan melihat ibunya tersenyum, walaupun lelah. Siti selalu mengatakan bahwa kerja keras adalah kunci dari semua hal, dan bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Rina mulai merasakan tekanan besar di tempat kerjanya. Walaupun ia diterima karena latar belakangnya yang unik, ternyata perusahaan tersebut juga memandangnya sebagai seseorang yang harus membuktikan banyak hal. Rekan-rekannya yang lain datang dari latar belakang yang jauh lebih mapan dan memiliki pendidikan tinggi. Beberapa dari mereka terlihat sinis dan meremehkannya, meskipun mereka tidak pernah terang-terangan menunjukkan itu. Rina berusaha keras untuk menunjukkan bahwa ia bisa bekerja sebaik atau bahkan lebih baik daripada mereka. Namun, setiap kali ia mencapai satu pencapaian, selalu ada tantangan baru yang harus dihadapi. Suatu hari, Rina diminta untuk mempresentasikan proyek besar di hadapan Dewan Direksi. Proyek ini sangat penting bagi perusahaan dan bisa menentukan langkah karir Rina ke depannya. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan emas, namun di sisi lain, rasa takut kembali muncul. Tidak hanya takut gagal, tetapi juga takut jika ia tidak akan pernah diterima sepenuhnya oleh rekan-rekannya. Saat ia sedang mempersiapkan presentasinya, tiba-tiba ponselnya berdering. Itu adalah pesan dari ibunya. Rin, ibu sudah membersihkan beberapa barang dan ingin menjualnya. Ada yang datang ke rumah untuk membeli, tapi ada yang aneh. Mereka hanya memandang ibu dengan sinis dan berkata bahwa ibu seharusnya tidak terlalu keras bekerja. Rina membaca pesan itu dengan hati yang berat. Ia tahu, ibunya tidak pernah mengeluh tentang apapun,
Tetapi hari itu ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang membuat hatinya merasa tidak tenang. Mungkin karena tekanan yang terus datang dari segala arah, Rina merasa dunia di sekitarnya semakin berat. Beberapa detik setelah menerima pesan itu, ponselnya kembali berdering. Kali ini, panggilan dari bosnya. Rina menarik napas dalam-dalam dan menjawab telepon. "Rina, saya ingin kamu segera mempresentasikan proyek ini dengan baik. Ini akan menentukan masa depan perusahaan kita. Pastikan kamu siap, ya?" Suara bosnya terdengar tegas, tetapi ada sedikit kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Rina mengangguk meskipun ia tahu bosnya tidak bisa melihat ekspresinya. "Tentu, Pak, saya akan siap." Setelah menutup telepon, Rina merasakan kepalanya pening. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Di satu sisi, ia ingin membuktikan dirinya di hadapan perusahaan. Tetapi di sisi lain, ia merasa seperti dibebani dengan ekspektasi yang terlalu tinggi. Hari berikutnya, Rina pergi ke kantor dengan perasaan yang lebih berat dari biasanya. Ia mencoba untuk tetap fokus dan bekerja dengan baik. Tetapi ketika ia melihat rekan-rekannya yang tampak tidak peduli dan lebih memilih untuk membicarakan hal-hal lain daripada pekerjaan, ia merasa terasing. Mereka berbicara tentang kehidupan sosial mereka yang glamor, tentang liburan mewah, dan tentang kemudahan yang mereka dapatkan. Rina hanya bisa tersenyum tipis, berusaha untuk tidak terlalu memperlihatkan perasaannya. Selama beberapa hari itu, Rina mulai merasa semakin tertekan. Presentasi yang seharusnya membuatnya bangga menjadi beban berat yang ia bawa setiap hari. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sulit. Jika ia gagal, apakah itu berarti ia tidak pernah cukup baik? Jika ia berhasil, apakah itu akan mengubah pandangan orang-orang terhadapnya? Atau apakah ia hanya akan dianggap sebagai sosok yang beruntung? Sementara itu, ibunya, Siti, tetap bekerja keras di luar sana. Ketika Rina pulang malam hari, ia menemukan ibunya sedang duduk di depan rumah, seperti biasa, dengan senyuman di wajahnya. Meskipun tampak lelah, Siti tetap memberikan semangat pada Rina. "Apa kabar, Nak?" "Ibu selalu menunggu kabarmu," kata Siti, sambil memeluk putrinya. Rina merasa seolah beban yang ia rasakan selama ini sedikit terangkat. Kehangatan pelukan ibunya mengingatkannya akan satu hal yang penting, bahwa apapun yang terjadi di dunia luar, ibunya selalu ada untuknya. Tidak peduli seberapa keras dunia ini menguji mereka, ibu selalu ada di sana untuk memberikan cinta dan dukungan. "Ibu, maafkan Rina." Terkadang Rina merasa cemas dan takut tidak bisa memenuhi harapan semua orang, kata Rina dengan suara yang mulai bergetar. Siti tersenyum, mengusap kepala putrinya. "Rina, ibu sudah cukup bangga denganmu. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Tidak ada yang lebih penting bagi ibu selain melihatmu bahagia dan merasa cukup dengan diri sendiri." Kata-kata itu, sederhana namun penuh makna, membuat Rina terdiam. Ia merasakan suatu kenyamanan yang luar biasa. Kadang-kadang, hari itu, setelah presentasi yang cukup menegangkan, Rina merasa seperti beban berat akhirnya terlepas dari pundaknya. Meski ia tidak tahu bagaimana hasil akhirnya, perasaan lega menyelimuti dirinya. Ia telah melakukan yang terbaik, sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar hasil akhir. Pekerjaan yang menumpuk masih menanti, tapi untuk pertama kalinya, Rina merasa tidak terbebani oleh apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Ia telah membuktikan sesuatu yang lebih penting, yaitu keyakinan pada dirinya sendiri. Rina pulang malam itu dengan langkah lebih ringan dari biasanya. Sesampainya di rumah, ia mendapati ibunya sedang duduk di ruang tamu, seolah menunggu kedatangannya. Siti tersenyum dan mengajaknya duduk bersama, sambil mempersiapkan segelas teh hangat. "Bagaimana hari ini?" tanya Siti lembut, meskipun ia bisa merasakan sedikit kecemasan di wajah putrinya. Rina tersenyum, mencoba menyembunyikan kelelahan yang mulai terasa. "Hari ini cukup berat, Bu. Presentasi itu menegangkan sekali, tapi aku merasa sudah melakukan yang terbaik." Siti tersenyum bangga. "Ibu tahu, Nak. Ibu tahu kamu pasti bisa. Kamu selalu punya cara untuk menyelesaikan semuanya dengan baik." Mendengar kata-kata itu, Rina merasa hati yang semula dipenuhi keraguan kembali tenang.
Ibunya selalu tahu bagaimana mengungkapkan hal-hal yang bisa menyentuh hatinya. Rina teringat bagaimana dulu ibunya selalu mengajarkan untuk terus maju meski dunia terasa tidak adil. Rina duduk lebih dekat dengan ibunya, menikmati secangkir teh yang sudah disiapkan. Momen itu terasa begitu berharga, jauh lebih berarti dibandingkan segalanya yang ia perjuangkan selama ini. Ibu, terima kasih sudah selalu ada untukku. Terkadang aku lupa bahwa yang paling penting adalah tetap jadi diri sendiri, katanya pelan. Siti mengangguk, meletakkan cangkirnya, dan menatap putrinya dengan penuh kasih. Jangan pernah merasa harus menjadi orang lain, nak. Kamu sudah lebih dari cukup. Ibu bangga padamu. Rina merasakan air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Selama ini, ia terlalu sibuk mengejar pengakuan orang lain dan takut akan penilaian mereka. Tapi di hadapan ibunya, ia merasa dicintai tanpa syarat. Ia tahu, di dalam dunia yang kadang begitu keras, ada satu tempat yang selalu bisa ia tuju, rumahnya. Rumah yang dibangun dari kasih sayang, perjuangan, dan pengorbanan. Esok harinya, hasil presentasi diumumkan. Rina menerima email dari bosnya yang menyatakan bahwa proyek yang dipresentasikannya diterima dengan baik oleh Dewan Direksi, dan ia akan mendapatkan peran yang lebih besar dalam pengembangan proyek tersebut. Keberhasilannya tentu saja membawa kebahagiaan. Namun yang lebih penting adalah bahwa ia tahu, sekarang ia sudah tidak lagi takut untuk menerima siapa dirinya dan apa yang telah ia capai. Namun, kebahagiaan itu seakan tercampur dengan rasa khawatir yang tiba-tiba datang. Beberapa hari setelah pengumuman itu, Rina mendengar kabar yang mengejutkan. Salah satu rekannya, Maya, yang selama ini sering berkompetisi dengannya dalam pekerjaan, memutuskan untuk resign dari perusahaan. Rina merasa heran, mengapa Maya, yang tampaknya memiliki segalanya, memilih untuk pergi. Namun, saat Rina menanyakan hal tersebut, Maya hanya tersenyum dan berkata, "Kadang, kita harus tahu kapan waktunya berhenti dan mencari kebahagiaan di tempat lain." Kata-kata Maya itu menghantui pikiran Rina. Apakah ia juga harus berhenti di titik tertentu? Apakah pencapaian dan kesuksesan di dunia kerja benar-benar bisa membawanya pada kebahagiaan sejati? Semua pertanyaan itu muncul dengan cepat, membuatnya merasa terombang-ambing antara ambisi dan pencarian jati diri. Suatu malam, saat sedang berjalan pulang, Rina melihat ibunya di luar rumah, sedang berbicara dengan beberapa tetangga yang baru saja pulang dari pasar. Ibunya tampak begitu bahagia, meskipun dengan segala keterbatasannya. Rina menghampiri mereka, ikut mendengarkan obrolan ringan yang berlangsung di halaman rumah. "Ibu, kenapa ibu tidak ikut wisuda kemarin?" tanya Rina, tiba-tiba teringat kembali akan kejadian itu. Ia belum pernah benar-benar membahas tentang hal itu dengan ibunya setelah hari wisuda yang penuh kejutan itu. Siti menatap putrinya dengan mata yang lembut. "Ibu merasa cukup. Ibu sudah bahagia melihat kamu berhasil sampai sejauh ini. Wisuda itu bukan milik ibu, itu milikmu, nak." Rina terdiam sejenak. Selama ini, ia merasa seperti sedang berlari mengejar sesuatu yang tidak pernah ia mengerti sepenuhnya. Ia berlari mengejar gelar, pekerjaan, dan pengakuan. Tapi ibunya, dengan segala kesederhanaan, sudah menemukan kebahagiaannya dalam hal-hal yang jauh lebih sederhana. Setelah beberapa hari berpikir dan merenung, Rina memutuskan untuk berbicara lebih terbuka dengan ibunya. Mereka duduk berdua di ruang tamu yang sederhana, ditemani secangkir teh hangat. "Ibu, aku merasa selama ini aku terlalu keras pada diriku sendiri. Aku ingin lebih banyak waktu bersama ibu, lebih menghargai setiap momen yang ada." Siti tersenyum, merasa lega mendengar itu. "Nak, hidup ini tidak hanya tentang pencapaian, tetapi juga tentang menghargai waktu bersama orang yang kita cinta." Hari-hari setelah keputusan Rina untuk lebih menghargai waktu bersama ibunya berlalu dengan cepat. Meskipun kesibukan pekerjaan selalu mengintai, Rina merasa hidupnya mulai menemukan keseimbangan yang selama ini hilang. Tidak ada lagi perasaan tertekan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Tidak ada lagi keinginan untuk menunjukkan bahwa ia lebih baik dari yang sebenarnya. Kini, ia menjalani hidup dengan cara yang lebih sederhana,
dengan lebih banyak waktu bersama ibunya, berbicara, tertawa, dan merencanakan masa depan yang penuh harapan. Namun, meskipun Rina merasa lebih tenang, dunia di luar terus berputar. Ia tahu bahwa hidup ini tidak bisa selalu berjalan mulus, dan tantangan baru pasti akan datang. Pada suatu hari, Rina menerima telepon dari bosnya yang mengabarkan bahwa ada kesempatan promosi untuk posisi yang lebih tinggi. Promosi ini tentu saja merupakan pencapaian besar, namun Rina merasa terombang-ambing. Ia tidak tahu apakah ia siap untuk menerima tanggung jawab lebih besar, ataukah ia harus tetap pada ritme hidup yang lebih santai dan lebih terfokus pada keluarganya. Hari itu, setelah telepon itu, Rina memutuskan untuk berjalan-jalan sejenak, mencari ketenangan di tempat yang sering ia kunjungi untuk berpikir, taman kota yang penuh dengan bunga dan pepohonan. Sambil berjalan, ia merenungkan semuanya. Promosi ini tentu membawa banyak manfaat, tetapi juga banyak konsekuensi. Waktu yang lebih banyak untuk pekerjaan, lebih sedikit waktu untuk ibunya, dan lebih banyak tekanan. Rina merasa dilema antara ambisi pribadi dan cinta keluarganya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Itu adalah pesan dari Maya, rekannya yang baru, saja resign dari perusahaan beberapa waktu yang lalu. Rina merasa agak aneh. Mengapa Maya ingin menghubunginya setelah sekian lama tidak berkomunikasi? Tanpa ragu, ia membuka pesan tersebut. Maya. Rina, aku tahu kamu pasti sedang berpikir keras tentang promosi itu. Tapi ingatlah, hidup ini tidak hanya tentang pekerjaan. Jangan sampai kamu kehilangan apa yang sudah kamu miliki sekarang hanya untuk sesuatu yang belum tentu membawa kebahagiaan. Waktu yang kita habiskan untuk keluarga dan diri kita sendiri lebih berharga daripada semua pekerjaan yang kita kejar. Pesan. Itu membuat hati Rina semakin berat. Maya benar. Ia merasa seolah-olah segala pencapaiannya selama ini belum benar-benar memberinya kebahagiaan yang sejati. Rina merasa bingung, terjebak antara pilihan yang sulit. Namun, ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak bisa membiarkan kebahagiaannya bergantung pada pekerjaan semata. Setelah berhari-hari berpikir, Rina memutuskan untuk bertemu dengan ibunya. Ia tahu, di tengah kebingungannya, hanya ibunya yang bisa memberikan perspektif yang berbeda, yang lebih sederhana namun penuh kebijaksanaan. Malam itu, mereka duduk bersama di ruang tamu yang nyaman, seperti yang sering mereka lakukan di masa lalu. Siti sedang mempersiapkan makan malam, namun ia bisa merasakan bahwa putrinya sedang membawa beban berat. "Bu," kata Rina pelan, "aku mendapat tawaran promosi, dan itu akan mengubah segalanya. Tapi aku ragu apakah aku bisa menerima semuanya. Aku takut kehilangan waktu denganmu, Bu. Aku takut jika aku terlalu sibuk mengejar karir, aku akan kehilangan kebahagiaan yang selama ini kita miliki." Siti menatap Rina dengan penuh perhatian. Ia meletakkan sendok yang sedang ia pegang dan berjalan, mendekat, memegang tangan putrinya. "Nak, Ibu tahu betapa kerasnya kamu berjuang selama ini, dan Ibu sangat bangga padamu. Tapi hidup ini bukan hanya tentang berlari mengejar sesuatu yang besar. Kadang, kita harus tahu kapan harus berhenti, dan memberi ruang untuk menikmati apa yang sudah kita miliki." Rina terdiam, merenung. Tapi bagaimana kalau aku melewatkan kesempatan besar ini? Apa aku akan menyesal seumur hidup? Siti tersenyum, matanya penuh kasih. "Ibu tidak akan pernah ingin kamu menyesal. Yang Ibu ingin kamu tahu adalah, tidak ada pilihan yang salah jika kamu melakukan itu dengan hati yang tulus. Jika kamu memilih karir, pilihlah dengan niat untuk berkembang dan memberikan yang terbaik. Tapi ingat, jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri di tengah perjalanan itu." Rina merasakan kehangatan dari kata-kata ibunya. Ia tahu bahwa dalam hidup tidak ada yang benar-benar mudah, dan setiap pilihan pasti akan datang dengan tantangan. Tetapi ia juga tahu bahwa apapun yang dipilih, ia harus melakukannya dengan hati yang tenang, dengan kesadaran penuh bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada pencapaian, melainkan pada bagaimana kita menghargai apa yang ada di sekitar kita. Akhirnya, Rina membuat keputusan. Ia memutuskan untuk menerima promosi tersebut, namun dengan syarat bahwa ia akan terus menjaga keseimbangan antara karier dan keluarga.
ia tidak akan membiarkan pekerjaan mengambil alih hidupnya sepenuhnya. Ia akan tetap menghargai waktu dengan ibunya, memastikan bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika ia bisa berada di rumah, menikmati momen-momen kecil bersama orang yang ia cintai. Beberapa minggu setelah keputusan itu, Rina mulai menjalani peran barunya dengan semangat yang baru. Ia merasakan perubahan dalam dirinya. Meski pekerjaan semakin padat, ia merasa lebih damai. Setiap kali ia pulang ke rumah, ibunya selalu ada di sana, menyambutnya dengan senyum hangat. Mereka saling berbagi cerita, tertawa, dan berbicara. Hari-hari berlalu dengan cepat. Rina semakin menikmati peran barunya sebagai seorang yang lebih mampu menyeimbangkan antara karier dan kehidupan pribadinya. Meskipun tuntutan pekerjaan semakin besar, ia merasa lebih mampu menghadapinya dengan kepala dingin. Tidak seperti sebelumnya, ia tidak lagi merasa terbebani oleh ekspektasi orang lain atau rasa takut akan kegagalan. Sebaliknya, ia merasa seperti sedang menikmati setiap momen yang datang. Namun, meskipun begitu, tantangan hidup tidak berhenti begitu saja. Salah satu momen yang paling menguji hati Rina datang ketika ia mendapati ibunya, Siti, tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya, Siti mengeluh tentang rasa sakit di dadanya. Namun ia selalu menutupi keluhan tersebut dengan senyum dan sikap tenang, seperti yang biasa ia lakukan. Rina, yang awalnya hanya menganggap itu sebagai kelelahan biasa, mulai merasa khawatir ketika keadaan ibunya semakin buruk. Suatu malam, setelah makan malam, Siti terjatuh di depan Rina. Rina segera membawanya ke rumah sakit. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter akhirnya memberitahu Rina bahwa ibunya menderita penyakit jantung yang cukup serius. Rina merasa seolah-olah dunia runtuh di hadapannya. Ia merasa sangat bersalah, berpikir apakah ia telah cukup memberikan perhatian dan waktu untuk ibunya. Apakah selama ini ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya hingga lupa untuk memperhatikan tanda-tanda bahwa ibunya membutuhkan pertolongan? Namun, meskipun kesedihan dan ketakutan melanda, Rina tahu bahwa ia harus kuat. Ia tidak bisa membiarkan dirinya terpuruk dalam penyesalan. Ia harus ada untuk ibunya, lebih dari sebelumnya. Setiap hari, Rina menghabiskan waktu di rumah sakit, menemani ibunya menjalani perawatan. Ia bekerja lebih keras untuk mencari cara agar bisa tetap menjalani tugas-tugas pekerjaan tanpa mengabaikan kesehatan dan kesejahteraan ibunya. Rina mulai menyadari betapa berharganya waktu yang ia miliki bersama ibunya. Hari demi hari, ibunya perlahan mulai pulih. Meskipun kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih, semangat hidup Siti tetap kuat. Ia selalu memberikan kata-kata penyemangat untuk Rina, meskipun dalam keadaan yang lemah. Siti selalu mengingatkan putrinya untuk tidak menyerah, dan untuk selalu menjaga keseimbangan dalam hidup. "Nak," katanya, "jangan terlalu keras pada dirimu. Ibu bahagia melihatmu tumbuh menjadi orang yang kuat. Tapi ingat, hidup ini tentang memberi dan menerima. Jangan lupakan kebahagiaanmu sendiri." Rina merasa lebih tergerak dari sebelumnya untuk menjaga kesehatan ibunya dan juga keseimbangan hidupnya. Ia menyadari bahwa tidak ada pekerjaan atau pencapaian yang lebih berharga daripada kebahagiaan bersama orang-orang yang kita cintai. Selama ini, ia terlalu terfokus pada pencapaian karier dan status sosial. Namun kini ia mengerti bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang kuat dengan orang-orang di sekitar kita. Suatu sore, saat Rina kembali ke rumah setelah seharian bekerja, ia mendapat kejutan dari ibunya. Siti yang kini sudah cukup pulih, menyambutnya dengan senyum lebar sambil memegang sebuah bingkisan kecil. "Ini untukmu, Nak," katanya dengan lembut. "Ibu tahu kamu telah bekerja keras dan ibu ingin memberi sesuatu yang bisa mengingatkanmu untuk selalu menjaga keseimbangan hidup." Rina terkejut dan merasa sangat tersentuh. Ia membuka bingkisan itu dan di dalamnya terdapat sebuah jurnal kecil dengan sampul kulit berwarna coklat. Di dalam jurnal itu terdapat sebuah pesan yang ditulis tangan oleh ibunya. "Untuk putriku yang tercinta, yang selalu berjuang tanpa henti. Ibu bangga padamu, dan ibu berharap kamu selalu mengingatkan dirimu sendiri untuk berhenti sejenak dan menikmati hidup.
Jangan lupa bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang hati yang penuh kasih. Rina tidak bisa menahan air matanya. Ia memeluk ibunya dengan erat, merasa sangat beruntung bisa memiliki wanita yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Dalam pelukan itu, Rina merasa seperti mendapatkan kekuatan baru. Semua rasa takut dan keraguan yang pernah mengganggunya seolah menguap begitu saja. Kini ia tahu bahwa tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, ia tidak akan pernah melupakan pentingnya menjaga hubungan dengan orang yang kita cintai. Beberapa minggu setelah itu, ibunya semakin pulih. Meskipun masih harus menjalani beberapa perawatan lanjutan, Rina tidak hanya merasa lega karena kesehatan ibunya membaik, tetapi juga merasa lebih kuat sebagai seorang individu. Ia belajar untuk tidak hanya mengejar karier, tetapi juga untuk menikmati setiap detik bersama orang yang ia cintai. Ia tahu, di balik kesuksesan yang ia raih, ada banyak hal yang lebih penting yang tidak bisa diukur dengan angka atau pencapaian. Rina akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan atasannya mengenai keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Ia meminta untuk lebih fleksibel dalam jadwal kerjanya, agar bisa lebih banyak meluangkan waktu untuk ibunya. Atasan Rina yang memahami situasi itu memberikan dukungan penuh. Rina, kami mengerti. Kamu adalah aset berharga bagi perusahaan, tapi keluarga adalah hal yang tak ternilai. Semoga kamu menemukan keseimbangan yang tepat, ujar atasannya. Hari-hari setelahnya, Rina merasa hidupnya mulai lebih terasa lengkap. Ia menyadari bahwa meskipun hidup ini penuh dengan tantangan, kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa memberikan waktu dan perhatian pada orang yang kita cintai. Ia berjanji untuk selalu menjaga hubungan dengan ibunya dan dengan orang-orang terdekatnya, apapun yang terjadi. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Rina sedang duduk bersama ibunya di teras rumah, Siti berkata, "Nak, ibu sudah merasa cukup bahagia melihatmu tumbuh seperti ini. Jangan terlalu khawatir tentang masa depan. Nikmatilah setiap momen yang ada. Ibu sudah puas melihat kamu berhasil." Kini, kehidupan Rina kini terasa jauh lebih ringan, meskipun tantangan tetap ada. Keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi yang ia cari selama ini, akhirnya mulai tercapai. Seiring berjalannya waktu, ibunya, Siti, semakin pulih dan kembali menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Rina merasa sangat bersyukur bisa melalui semua cobaan ini, dan kini ia menyadari betapa berharganya setiap momen bersama ibunya. Namun, meskipun kehidupan keluarga mereka berjalan lebih harmonis, ada satu momen yang menanti Rina di masa depan, sebuah pertemuan yang akan mengubah pandangannya tentang banyak hal. Itu adalah hari ketika Rina diundang untuk berbicara di sebuah seminar nasional tentang keberhasilan para wanita yang berhasil mengatasi tantangan hidup dan meraih kesuksesan. Topik yang akan dibahas adalah tentang perjuangan hidup, tentang bagaimana ia bisa menjadi wanita sukses meskipun berasal dari latar belakang yang sederhana. Hari itu tiba, dan Rina merasa sedikit gugup meskipun ia sudah mempersiapkan dirinya dengan matang. Rina yang sekarang adalah seorang wanita yang percaya diri dan penuh harapan, tidak lagi terperangkap dalam rasa malu atau ketidakpastian tentang masa depan. Ia mengenakan gaun formal berwarna biru muda, dengan rambut tergerai rapi dan berjalan dengan penuh keyakinan menuju podium. Di depan auditorium yang penuh dengan para profesional, tokoh masyarakat, dan wanita-wanita hebat lainnya, Rina mengambil mikrofon. Namun, ketika ia mulai berbicara, pikirannya kembali melayang pada perjalanan hidupnya. Ia teringat betul pada masa-masa sulit ketika ia merasa terpojok dan malu akan latar belakang keluarganya, terutama ibunya, yang saat itu masih bekerja sebagai pemulung. Ia teringat bagaimana dulu ia dengan tegas melarang ibunya datang ke wisudanya, takut akan penilaian orang lain. Kini, saat berdiri di depan audiens yang penuh dengan orang-orang hebat, ia menyadari bahwa tak ada yang lebih mulia daripada orang tua yang memberikan segalanya demi anak-anak mereka. Dalam pidatonya, Rina berbicara tentang perjuangan hidup yang ia jalani, tentang bagaimana ia pernah merasa malu dengan pekerjaan ibunya. Tetapi kini ia sangat bangga dengan setiap tetes keringat yang ibunya curahkan. Ia mengisahkan bagaimana ibunya, meskipun hanya seorang pemulung,
telah mengajarkan Rina tentang ketekunan, ketulusan, dan bagaimana menghargai setiap langkah kecil dalam hidup. Aku ingin berbagi dengan kalian tentang ibu saya, seorang wanita yang luar biasa, kata Rina dengan suara yang penuh haru. Ibu saya, meskipun pekerjaan yang dia lakukan tidak diakui oleh sebagian besar orang, adalah contoh nyata dari kekuatan dan keberanian. Setiap hari, dia bangun pagi-pagi sekali, mengumpulkan barang-barang bekas untuk dijual demi memenuhi kebutuhan kami. Dia tidak pernah mengeluh, bahkan ketika tubuhnya lelah dan sakit. Ibu saya, bagi saya, adalah pahlawan sejati. Rina melanjutkan, "Dulu, saya merasa malu. Saya tidak ingin orang lain tahu bahwa ibu saya bekerja sebagai pemulung. Saya tidak ingin dia datang ke wisuda saya karena saya khawatir orang lain akan menilai kami. Namun, saat hari itu tiba, ibu saya datang dengan senyum bangga di wajahnya. Saya akhirnya menyadari, kebanggaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita mencintai dan dihargai oleh orang yang kita cintai." Tiba-tiba, suasana di ruangan itu terasa berbeda. Rina bisa melihat para audiens yang mendengarkan dengan sangat hikmat, bahkan beberapa di antaranya terlihat terharu. Ia merasa ada perubahan dalam dirinya sendiri, sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang apa arti keberhasilan yang sesungguhnya. Keberhasilan bukan hanya tentang pencapaian materi atau status sosial, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap rendah hati, menghargai perjalanan hidup kita, dan menginspirasi orang lain dengan kisah-kisah yang penuh harapan. Setelah pidatonya selesai, banyak orang yang datang mendekat untuk memberikan selamat. Beberapa wanita yang hadir, yang sebelumnya tampak sangat terkesan dengan cerita Rina, menghampirinya. Mereka berbicara tentang bagaimana kisah hidupnya menginspirasi mereka untuk menghargai orang tua mereka lebih dalam, untuk tidak merasa malu dengan latar belakang mereka, dan untuk berjuang lebih keras mengejar impian mereka. Rina merasakan suatu kehangatan dalam hatinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa bangga, bukan hanya karena ia bisa berdiri di atas panggung, berbicara di depan banyak orang, tetapi juga karena ia tahu bahwa cerita hidupnya bisa memberi dampak positif bagi orang lain. Di tengah-tengah keramaian, Rina melirik ke arah kursi belakang, tempat ibunya duduk dengan senyum yang sangat tulus. Rina merasa sangat berterima kasih kepada Tuhan atas ibu yang begitu kuat, yang telah mendidiknya untuk selalu berjuang tanpa mengenal lelah. Hari itu, Rina pulang dengan hati yang penuh, meskipun ia telah mencapai banyak hal dalam hidupnya. Yang paling berharga baginya adalah pengertian dan cinta yang ia miliki untuk ibunya. Ia tahu bahwa tidak ada hal yang lebih mulia daripada bisa menghargai perjuangan orang yang kita cintai. Setelah acara seminar selesai, Rina kembali ke rumah dan duduk bersama ibunya. Mereka berdua menikmati makan malam sederhana, tetapi penuh dengan kebahagiaan. Siti dengan senyum di wajahnya berkata, "Nak, ibu bangga padamu. Kamu telah membuat ibu begitu bahagia. Tapi ingat, keberhasilanmu tidak hanya milikmu. Itu juga milik ibu, karena ibu selalu ada untukmu, mendukungmu dari belakang." Rina menatap ibunya dengan penuh kasih. "Ibu, kamu lebih dari sekadar pahlawan. Kamu adalah inspirasiku. Aku akan terus berjuang dan membuatmu bangga." Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang perlahan terbenam, mereka berdua duduk berdua dalam keheningan yang penuh makna. Tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi penyesalan. Yang ada hanya kebanggaan yang tak tergantikan. Kebanggaan akan keluarga yang telah membentuknya menjadi pribadi yang kuat dan penuh kasih.